Selamat malam, perkenalkan nama saya Angelina Lau dengan NIM 2333030300002 dari kelas 7 malam A. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis ujian tengah semester mata kuliah penjaminan rekayasa perangkat lunak. Studi kasus yang saya pilih adalah aplikasi pengelolaan inventaris gudang. Pendahuluan. Pada era digital saat ini, perusahaan logistik sangat membutuhkan sistem inventaris yang mampu mengelola data barang secara cepat dan akurat. Sistem ini digunakan untuk mencatat barang masuk, barang keluar, mutasi antar gudang, dan pemantauan stok secara real time. Saya memilih studi kasus ini karena sistem inventaris memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang di perusahaan. Selanjutnya, aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis. Pada studi kasus ini terdapat beberapa aspek kualitas perangkat lunak yang sangat penting. Aspek pertama adalah reliability atau keandalan. Sistem harus mampu bekerja secara stabil tanpa menyebabkan kehilangan data stok. Aspek kedua adalah performance efisiensi. Sistem harus memiliki performa yang cepat ketika melakukan pencarian data dan sinkronisasi stok. Aspek ketiga adalah usability. Antarmuka sistem harus mudah dipahami oleh admin maupun operator gudang. Aspek keempat adalah security atau keamanan. Sistem harus memiliki autentikasi berkuda dan pembatasan hak asas. Dan yang terakhir adalah maintainability, yaitu sistem harus mudah diperbaiki maupun dikembangkan kembali jika diperlukan. Yang kedua, penerapan model kualitas ISO 25010. Pada analisis ini, saya menggunakan model kualitas ISO 25010 karena model ini memiliki karakteristik kualitas yang lengkap. Fungsional suitability diterapkan agar sistem mampu menjalankan fungsi utama inventaris. Performance efisiensi diterapkan agar sistem tetap cepat walaupun data bertambah banyak. Compatibility memungkinkan sistem digunakan pada berbagai perangkat. Usability diterapkan melalui tampilan yang sederhana. Reliability diterapkan melalui backup database otomatis. Security diterapkan dengan pembagian hak asas pengguna. Maintainability diterapkan dengan pemisahan modul program. Dan yang terakhir, portability memungkinkan sistem dipindahkan ke server lain tanpa perubahan besar. Yang bagian ketiga, penerapan SQA pada setiap fase SDLC. Berikutnya adalah penerapan Software Quality Assurance atau SQA pada setiap fase SDLC. Pada tahap requirement, tim melakukan validasi kebutuhan pengguna dan dokumentasi requirement. Yang kedua, pada tahap desain, dilakukanlah review database, desain antarmuka, dan alur sistem. Pada tahap ketiga, implementasi, developer menerapkan coding standar dan kode review. Selanjutnya pada tahap pengujian, dilakukan unit testing, integration testing, dan functional testing. Pada tahap deployment, sistem diuji kembali pada server produksi. Dan yang terakhir, monitoring dan maintenance. Setelah sistem tim dideploy, tim melakukan monitoring performa, backup database, audit keamanan, serta perbaikan bug atau menjaga kualitas sistem tetap stabil. Yang keempat, rencana Software Quality Assurance. Pada rencana Software Quality Assurance, sasaran utama sistem adalah menjaga kestabilan, keamanan, dan keakuratan data inventaris. Strategi kontrol
Kualitas dilakukan melalui review kode dan pengujian berkala. Standar pengembangan menggunakan coding standar dan version control grid. Kemudian prosedur audit dilakukan pada log, transaksi, hak asas, dan backup database. Sedangkan dokumentasi yang dibuat meliputi dokumen requirement, desain sistem, test case, laporan bug, dan manual pengguna. Yang kelima, langkah verifikasi dan validasi. Pada proses verifikasi dan validasi dilakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pemeriksaan dokumen requirement untuk memastikan kebutuhan sistem sudah lengkap. Kemudian dilakukan review desain database dan diagram alur sistem. Selanjutnya, dilakukan unit testing dan integration testing. Dan selain itu dilakukan juga user acceptance test atau UAT bersama pengguna gudang agar sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keenam, rancangan pengujian. Pada rancangan pengujian terdapat 3 jenis pengujian. Yang pertama adalah unit test, yang bertujuan untuk memastikan fungsi penambahan stok berjalan dengan benar dan baik. Pengujian kedua adalah integration test, untuk memastikan modul transaksi terhubung dengan modul laporan. Yang ketiga adalah functional test, untuk memastikan fitur login berjalan sesuai hak asas pengguna. Selain jawaban tertulis, saya juga membuat diagram alur software quality assurance menggunakan Draw.io. Saya tambahkan di PDF ini. Diagram ini menunjukkan alur mulai dari requirement design, implementation, testing, deployment, dan monitoring and maintenance. Diagram tersebut membantu menjelaskan bagaimana proses kualitas perangkat lunak diterapkan pada sistem inventaris gudang. Kesimpulan dari analisis ini adalah aplikasi inventaris gudang membutuhkan perhatian besar pada aspek keandalan, keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan. Dengan penerapan software quality assurance pada setiap fase SDLC, sistem dapat dikembangkan dengan kualitas yang lebih baik dan mendukung operasional perusahaan secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.